Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewita Widyadara dengan NIM 1930105015 berasal dari jurusan Tadris Matematika 6A. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat keterurutan dari bilangan real. Materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah analisis real yang diampu oleh Ibu Ika Metizamaris MSI. Baiklah, yang akan saya bahas yaitu tentang teoremanya 2.2.6. Terdapat 4 di dalam teorema ini. Yang pertama, A lebih besar dari B sehingga A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Yang kedua, A lebih besar dari B, C lebih besar dari D sehingga A ditambah C lebih besar dari B ditambah D. Yang ketiga, A lebih besar dari B sedangkan C lebih besar dari 0 sehingga C dikali A akan lebih besar dari C dikali B. A lebih besar dari B sedangkan C lebih kecil dari 0 sehingga C dikali A lebih kecil dari C dikali B. Yang keempat yaitu A lebih besar dari 0 sehingga 1 per A lebih besar dari 0. Sedangkan A lebih kecil dari 0 sehingga 1 per A lebih kecil dari 0. Baiklah, selanjutnya akan dilakukan pembuktian terhadap 4 teorema. Untuk teorema pertama yaitu A lebih besar dari B sehingga A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Untuk buktinya yaitu A lebih besar dari B sehingga A dikurang B elemen P. Perhatikan bahwa A dikurang B sama dengan dalam kurung A dikurang B ditambah dalam kurung C dikurang C sama dengan di dalam kurung A ditambah C dikurang dalam kurung B ditambah C merupakan elemen himpunan P. Sehingga kita dapatkan A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Baiklah, pembuktian untuk teorema yang kedua yaitu A lebih besar dari B sedangkan C lebih besar dari D sehingga A ditambah C lebih besar dari B ditambah D. Buktinya A lebih besar dari B sedangkan C lebih besar dari D sehingga A dikurang B merupakan elemen himpunan P sedangkan C dikurang D merupakan elemen himpunan P. Perhatikan bahwa dalam kurung A dikurang B ditambah dalam kurung C dikurang D merupakan elemen himpunan P. Akan sama dengan dalam kurung A dikurang C dikurang B ditambah D. Akibatnya A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk pembuktian teoremanya yang ketiga yaitu A lebih besar dari B sedangkan C lebih besar dari 0 sehingga C dikali A lebih besar dari C dikali B. Dan A lebih besar dari B
sedangkan C lebih kecil dari 0 sehingga didapatkan C dikali A lebih kecil daripada C dikali B. Pembuktiannya yaitu A lebih besar dari B, C lebih besar dari 0, sehingga A dikurang B merupakan elemen himpunan P, sedangkan C juga merupakan elemen himpunan P. Perhatikan bahwa berdasarkan teorema 2.2.1 yang I2 diperoleh C dalam kurung A dikurang B sama dengan C dikali A dikurang C dikali B merupakan elemen himpunan P. Akibatnya, C dikali A lebih besar daripada C dikali B jika C lebih besar dari 0. Selanjutnya, A lebih besar dari B sedangkan C lebih kecil dari 0 sehingga A dikurang B merupakan elemen himpunan P dengan min C elemen himpunan P. Perhatikan bahwa berdasarkan teorema 2.2.1 yaitu I2 diperoleh C dalam kurung A dikurang B sama dengan C dikali A dikurang C dikali B. Akibatnya C dikali A lebih kecil daripada C dikali B jika C kurang dari 0. Baiklah, selanjutnya yaitu teorema yang keempat. A lebih besar dari 0 sehingga 1 per A lebih besar dari 0. Dan A kecil dari 0 sehingga 1 per A juga kecil dari 0. Pembuktiannya yaitu jika A lebih besar dari 0 maka A tidak sama dengan 0. Berdasarkan sifat trikotomi. Akibatnya, berdasarkan teorema 2.1.6 yang bagian D diperoleh 1 per A tidak sama dengan 0. Jika 1 per A kecil dari 0, misalkan C sama dengan 1 per A, berdasarkan bagian C diperoleh jika A lebih besar dari 0, maka A 1 dikali 1 per A lebih kecil dari A. 0 akibatnya 1 lebih kecil dari 0. Hal ini kontradiksi. Jadi, berdasarkan sifat trikotomi diperoleh 1 per A lebih besar dari 0. Sama halnya untuk A kecil dari 0. Maka A tidak sama dengan 0 atau berdasarkan sifat trikotomi. Akibatnya 1 per A lebih besar dari 0 membuat ke sesuatu yang kontradiksinya yaitu 1 sama dengan A dalam kurung 1 per A lebih kecil dari 0. Mungkin hanya itu video pembelajaran yang saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya materi itu saya mohon maaf. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Baiklah, jika ada salah dan kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Dah.